Beberapa waktu ini kebanyakan reading terbaca tentang koneksi spiritual. Koneksi spiritual terkait erat dengan energi dan vibrasi manusia. Beberapa orang tampaknya mulai tersadar tentang getaran vibrasi yang akan bergetar di getaran yang sama. Dan tentu saja getaran vibrasi itu menarik semua aspek kehidupan terutama asmara dan finansial. Seperti dalam reading kali ini, orang yang sedang berdiling denganmu mulai tersadar tentang vibrasi. Dia menyadari apapun yang diperolehnya saat ini dalam hidupnya adalah tarikan dari vibrasinya sendiri. Yang terbaca adalah kesadaran tentang pasangannya saat ini atau orang-orang yang pernah berhubungan dengannya di masa lalu. Orang yang terkoneksi denganmu ini seakan sedang mengalami culture shock. Banyak hal yang selama ini di luar pemikirannya menjadi nyata, seperti mulai merasakan luka-luka batin yang dibawanya sejak kecil dan trauma yang belum hilang dari jiwanya. Jika dia masih memiliki pasangan, maka segala sikap dan kebiasaan pasangannya selalu dalam pengamatannya. Orang yang berdiling denganmu ini menyadari semua yang ada pada pasangannya saat ini adalah tarikan dari vibrasinya sendiri di masa lalu. Anehnya sejak bertemu dan semakin mengenalmu, orang yang selalu memikirkanmu ini mengalami perubahan dalam berpikir dan merasa. Awalnya banyak sekali penyangkalan dalam dirinya tentang kamu. Misalnya dia menyangka parasmu yang menawanlah yang telah memikat hatinya, atau kebaikan dan ketulusan hatimu berhasil membuatnya terpesona. Dia bahkan menyangka rasa sukanya padamu hanyalah sementara dan akan hilang seiring berlalunya waktu. Tetapi dia salah. Kamu justru semakin tumbuh subur dalam jiwanya. Apapun tentang kamu mampu men-trigger jiwanya seperti orang yang bertemu dengan idola. Belum pernah orang yang berdiling denganmu ini merasakan perasaan seperti itu. Dia seperti sedang mengalami culture shock di mana negara baru yang harus didiami memberi banyak kejutan. Segala sesuatu yang baru memaksanya mencari berbagai informasi yang bisa dipahami agar jiwanya lega, termasuk menemukan tentang koneksi jiwa, karmik, soulmate, dan twin flame. Dari pemahaman itulah orang yang berdiling denganmu ini mampu beradaptasi dengan semua pemahaman baru dan perubahan cara berpikir. Dia tidak lagi terpaku pada pola pikir lama dan kebiasaan lama. Pemahaman tentang cinta yang tulus dan pemahaman tentang karmik menjadi paling penting baginya saat ini. Semua itu mendewasakannya sekaligus menghancurkan hatinya. Perasaan hancur itu berasal dari terbuka dengan jelas penjelasan tentang koneksinya bersama pasangannya atau orang-orang dari masa lalu. Orang-orang itu adalah karmik yang datang untuk menjadi pelajaran dalam hidup, sangat menyakitkan, apalagi jika orang yang berdiling denganmu ini sudah berpisah dari pasangannya. Proses penyembuhan dari luka-luka merupakan salah satu isu yang memperlambat penyatuan, apalagi orang yang berdiling denganmu adalah sosok perasa dan overthinking. Dia akan banyak mengalami penyangkalan dan penghancuran pola pikir lama, di mana proses ini akan terjadi berulang-ulang. Pengulangan itu terjadi karena lambatnya pertumbuhan kesadaran pada dirinya. Memang setiap manusia memiliki perbedaan dalam menumbuhkan kesadaran. Sebelum melanjutkan reading, perlu saya ingatkan bahwa reading kali ini bisa jadi adalah energimu sendiri. Kamu yang sedang menyimak adalah cermin dari orang yang berdiling denganmu ini. Jadi apapun yang sedang terjadi padanya sebenarnya sedang terjadi padamu, terutama di pemahaman yang harus diterima. Orang yang terkoneksi denganmu ini mulai menyadari semua kesalahannya di masa lalu telah membuatnya terjebak dengan karmik. Perasaan nelangsa yang tumbuh pada batinnya berasal dari kesadaran bahwa kamu adalah sosok yang selama ini didambakannya bukan karmik. Kamu adalah pasangan jiwa yang berasal dari jiwanya sendiri. Kehadiranmu dalam hidupnya telah men-trigger banyak kejadian yang membuatnya sadar tentang dirinya sendiri, misalnya kegagalan dalam asmara atau kegagalan dalam finansial. Kegagalan itu mendewasakan pikirannya yang sadar bahwa kesalahan berada di dirinya sendiri.
Walaupun pada awalnya kamu sempat dituduh menjadi biang masalah karena membuat hidupnya kacau balau, tetapi semua kekacauan hidupnya itu justru mengeluarkan dirinya yang paling tangguh. Orang yang tidak bisa berhenti memikirkanmu ini akhirnya mampu menyembuhkan luka batin dan menghentikan trigger-trigger yang selama ini memicu rasa tidak percaya diri. Jika sampai saat ini kalian berdua belum menyatu padahal perasaanmu sangat mendalam padanya, itu artinya masih ada pelajaran yang harus diterima untuk menumbuhkan cinta murni. Bisa jadi baik kamu maupun orang yang berdiling denganmu ini sedang digerakkan untuk semakin mengenali jiwa masing-masing, karena memang di reading ini memiliki energi spiritual yang tidak biasa. Pemahaman tentang arti cinta sejati hanya bisa terpicu dan dimengerti sejak jatuh cinta mendalam padamu. Begitu juga arti cinta palsu yang selama ini diberikan oleh karmik atau yang selama ini dibangunnya bersama karmik. Bahkan kondisi finansial yang tidak baik juga bisa dipahami sekaligus diperbaiki sejak berada di koneksi istimewa ini. Kemungkinan besar kamu mulai menemukan sumber finansial yang cocok dengan jiwamu. Begitu juga orang yang berdiling denganmu mengalami peningkatan kepercayaan diri dalam meraih finansial. Bisa jadi kamu mengalami perubahan tubuh karena stres berkepanjangan, atau merasakan kebingungan karena ingin melupakan koneksi ini tetapi tidak bisa, tapi kamu mulai berani mengambil keputusan penting tentang hidupmu. Misalnya memutus pertemanan yang toksik dan menjauhi circle toksik. Beberapa bahkan berani memutuskan pasangannya yang selama ini manipulatif dan toksik. Jika kamu memiliki orang tua yang toksik, kamu mendapatkan cara jitu bagaimana membentengi dirimu sendiri. Semua keberanian dan kesadaran itu hanya bisa kamu dapatkan saat berada di koneksi spiritual. Jiwamu dan jiwa orang yang berdiling denganmu saling men-trigger agar mengeluarkan sisi diri yang terbaik. Saat pertama kali melakukan perubahan, kamu merasakan kebebasan di jiwa dan rasa bahagia dalam hati. Semua yang terjadi padamu juga terjadi pada orang yang berdiling denganmu walaupun dengan kejadian dan kecepatan kesadaran yang berbeda. Itulah mengapa penyatuan kalian berdua masih belum terwujud dan saling melupakan tidak terjadi, karena jelas-jelas kehadiran masing-masing adalah bagian dari keinginan semesta untuk pertumbuhan jiwa kalian berdua. Menurut saya, sudah lama kalian berdua mendambakan belahan jiwa. Andaikan kalian berdua sudah sama-sama berpasangan, selalu ada pembicaraan atau perasaan rindu tentang belahan jiwa. Dulu kalian berdua mengira pasangan masing-masing adalah sang belahan jiwa. Kerinduan akan cinta tanpa syarat dan belahan jiwa menarik masing-masing untuk bertemu. Jika kamu menengok kembali pertemuan pertama kali antara kamu dan orang yang berdiling denganmu ini, kamu akan menemukan skenario semesta yang ajaib seolah diatur dengan indah.